Halo sahabat pembelajar semua, jumpa lagi di channel Kelas IPA Online Kelasku Prestasiku. Hari ini kita masih membahas tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran dan gelombang sudah kita bahas di 2 video sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas tentang bunyi. Apa itu bunyi? Untuk itu, mari langsung kita bahas. Setiap hari, kita dapat mendengar suara burung berkicau, suara orang bernyanyi, orang-orang berbicara, suara angin, air hujan, dan suara-suara yang lain. Mengapa kita dapat mendengar suara-suara tersebut? Suara yang kita dengar dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Sebagai contoh, biola yang digesek. Ketika dawai biola tersebut digesek, maka dawai biola akan menghasilkan getaran. Nah, getaran ini pada akhirnya berubah menjadi gelombang yang mengalir lewat udara atau medium dan pada akhirnya sampai ke gendang telinga kita. Baru dari sana otak menerima rangsangan dan mengenalnya sebagai bunyi. Namun demikian, agar terdengar, bunyi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sumber bunyi. Ketika kamu mendengar bunyi, pasti bunyi tersebut bersumber dari suatu hal. Bisa dari burung berkicau, ketukan kayu, pita suara orang lain, dentingan bel, langkah kaki, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua adalah medium atau zat perantara. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Ini artinya membutuhkan medium untuk bisa merambat sampai ke telinga kita. Bisa dengan zat padat, zat cair, atau zat gas. Yang ketiga adalah penerima bunyi. Ini jelas dong, untuk dapat merasakan bunyi, perlu ada objek yang menjadi penerima. Pada manusia, dengan menggunakan telinga. Lantas, seberapa cepat kita dapat mendengar bunyi? Ahli fisika bernama Miller melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor pada jarak tertentu. Pada percobaan tersebut, kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Hal ini yang menjelaskan mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Selanjutnya, berdasarkan frekuensi, bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah anjing, lumba-lumba, badak, dan gajah. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini adalah bunyi yang bisa didengar manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Frekuensi bunyi ultrasonik adalah lebih besar dari 20.000 Hz. Berhubung frekuensinya yang terlalu besar, maka telinga manusia tidak mampu menangkapnya. Hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik ini adalah kelelawar, anjing, dan ikan paus. Bunyi infrasonik mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi. Alat untuk mendeteksi getaran tersebut disebut dengan seismograf. Seismograf pertama kali ditemukan oleh peneliti asal Cina Zhang Heng. Seismograf memiliki gantungan pemberat dengan ujung yang lancip. Adanya ujung lancip itu untuk mengetahui kekuatan dan arah gempa
lewat gambaran gerakan bumi yang dicatat dalam bentuk seismogram. Sedangkan bunyi audiosonik inilah bunyi yang bisa didengar manusia. Semua bunyi yang masih kita dengar, selemah apapun itu atau sekeras apapun itu adalah bunyi audiosonik. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan pendengaran manusia akan berkurang. Selain itu, sering mendengar suara yang gaduh seperti mesin pabrik, suara pesawat, atau konser musik juga bisa menurunkan kualitas pendengaran. Dan bunyi ultrasonik yang memiliki lebih dari 20 Hz ini tidak bisa didengar manusia. Bunyi ultrasonik ini sulit menembus hambatan dengan struktur padat. Contoh pemanfaatan bunyi ini adalah mendiagnosa janin dalam kandungan melalui proses USG atau ultrasonografi dan penilaian kedalaman laut. Selanjutnya, karakteristik bunyi. Yang pertama, tinggi rendah dan kuat lemah bunyi. Laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz, sedang perempuan 1 oktav atau 2 kali lebih tinggi, yaitu 250 Hz. Kuat lemahnya suara itu ditentukan oleh amplitudo, sedangkan tinggi rendahnya bunyi itu tergantung dari frekuensi. Karakteristik bunyi yang kedua adalah nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi tertentu dan teratur, sehingga kamu akan lebih nyaman ketika mendengarkan bunyi musik kan? Sedangkan bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur disebut dengan desah. Yang ketiga, warna atau kualitas bunyi. Pada saat bermain alat musik, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar, piano, dan yang lain-lain. Setiap alat musik mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut dengan kualitas bunyi atau timbre. Begitu pula dengan manusia, juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu, serak, ngebas, dan yang lainnya. Yang keempat, resonansi. Tahukah kalian mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul? Untuk mengetahui hal itu, perhatikan percobaan berikut ini. Percobaan ini adalah percobaan resonansi. Yang dipukul tadi adalah garpu tala. Hanya satu garpu tala yang digetarkan dengan pemukul. Tapi kenapa garpu tala di sebelahnya juga ikut bergetar ya? Nah, hal itu bisa terjadi akibat adanya resonansi bunyi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli, sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar lebih keras dan nyaring. Contohnya tadi terjadi pada kentongan, terjadi juga pada gitar. Tetapi resonansi juga menimbulkan kerugian loh. Contohnya adalah bunyi ledakan bom yang sangat keras dapat menimbulkan getaran yang bisa meruntuhkan gedung di sekitarnya. Karakteristik bunyi yang terakhir, pemantulan. Pemantulan ini dibagi menjadi 3. Yang ke-1, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh atau kurang dari 10 meter. Yang kedua, gaung atau kerdam.
yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Misalnya kalian bilang fisika, maka yang akan terdengar adalah fisika ka. Begitu. Yang ketiga adalah gema. Kalau gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Misalnya kalian berdiri di tepi-tebing ya. Kalian bilang fisika, maka yang akan terdengar adalah fisika, fisika. Begitu. Jadi itu adalah bedanya gaung dan gema. Selanjutnya, rumus bunyi. Rumus dasar untuk menyelesaikan soal-soal bunyi mirip dengan rumus gelombang karena bunyi adalah gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F sama dengan N per T, dan S sama dengan V kali T, di mana V itu adalah kecepatan bunyi, satuannya meter per sekon, lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz, N adalah banyaknya getaran, kemudian T adalah waktu, dan S adalah jarak, satuannya meter. Namun, rumus ini akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.